Saudara-saudara, menyambut pemberitaan firman, mari kita menyiapkan hati kita dan memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan pesannya yang diberitakan. Bantulah kami sebagai umat-Mu, supaya kami mampu untuk mencerna, mampu untuk memahami pengertiannya, dan mampu untuk menerjemahkan artinya di dalam hidup kami sesehari. Kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Di tengah semua perubahan zaman dan tantangan kehidupan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah firman-Mu itu menuntun langkah kaki kami dan menerangi jalan hidup kami. Kami naikkan doa kami, ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberi kepada kami pencerahan, inspirasi, dan motivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Sang Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga 26. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang.
tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Matias pengganti Yudas. Itulah tema khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, salah satu yang menghalangi sebuah perjalanan adalah yang namanya lubang. Kalau jalanan aspalnya berlubang-lubang, tentu itu mengurangi kenyamanan perjalanan, bahkan bisa membahayakan. Gigi yang berlubang akan membuat makan kita kurang enak dan tidur kita tidak nyenyak. Pipa, kantung, atau ban roda yang berlubang juga akan mengganggu dan menghadirkan masalah bagi kita, menimbulkan kebocoran. Lubang-lubang semacam itu mengganggu, menimbulkan masalah. Lubang-lubang itu minta ditambal atau ditutup, bukan? Begitu juga dalam perjalanan iman, saudara-saudara, walk by faith. Kita juga terhalang oleh adanya lubang-lubang. Kemajuan atau jalan kita ke depan menjadi terhambat atau minimal terganggu. Lubang-lubang itu bisa berupa kejadian buruk atau pengalaman traumatis seperti tragedi kecelakaan, kegagalan usaha atau kebangkrutan, ditinggalkan pacar, studi yang tidak selesai, perkawinan yang berakhir dengan perpisahan, kehilangan orang yang dikasihi, musibah, dan seterusnya dan seterusnya. Lubang-lubang dalam pengalaman hidup kita. Kenapa saya sebut sebagai lubang, saudara-saudara? Mari kita kembali dulu ke bacaan Alkitab pada hari ini. Kita konsentrasi pada 12 orang tim yang dibentuk oleh Tuhan Yesus yang disebut rasul-rasul, 12 rasul. Sekarang mereka tinggal 11. Sebab musibah terjadi. Tidak ada yang pernah mengira bahwa salah seorang dari mereka akhirnya berkhianat. Yudas Iskariot. Ia meninggalkan mereka, berkomplot dengan para imam, menjual Yesus dengan isyarat sebuah ciuman dan ganti uang, hingga kemudian berakhirlah ia dengan kematiannya yang tidak wajar. 3 tahun kebersamaan mereka telah dinodai, dicurangi,
diporak-porandakan dan serasa dihancurkan oleh pengkhianatan ini. 11 murid yang lain dibuat terguncang, syok, tidak habis mengerti, kecewa, marah, susah, sakit hati, terpukul, geram, dan terluka. Siapa tidak? Segala kecamuk dalam jiwa mereka itu begitu merobek hati, menyisakan lubang yang terus menganga. Masih terasa terus, bahkan sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, lubang itu masih ada. Ya, kejadian buruk pengkhianatan Yudas memang meninggalkan lubang. Lubang pada jiwa ke-11 murid yang lain. Lubang pada kebersamaan mereka. Lubang pada posisi atau jabatan kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Padahal ke-11 murid itu harus terus melangkah, harus terus berjalan, dan lubang ini terasa menjegal dan mengganjal mereka. Sementara perjalanan mereka dengan Yesus harus terus berlanjut, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Perjalanan iman, walk by faith. Perjalanan mewartakan Injil tentang Yesus yang bangkit sampai ke ujung bumi, yang ditandai dengan kehadiran Roh Kudus yang nanti akan dikisahkan dalam cerita berikutnya di Kisah Para Rasul pasal 2. Maka dari itu, sebelum Roh Kudus itu datang, sebelum mereka melanjutkan perjalanan iman mereka, rupanya ada sesuatu yang perlu Lukas ceritakan kepada kita melalui cerita bacaan pada hari ini. Lubang itu perlu ditutup terlebih dulu. Ke-11 rasul itu perlu menghadapi kenyataan bahwa ada lubang, dan lubang itu harus dihadapi dengan berani dan kemudian melakukan sesuatu atas lubang itu, yakni menutupnya, menambalnya, atau membuat penyelesaian dengannya. Saudara-saudara, sejujurnya kita ini manusia yang punya lubang-lubang yang menganga di dalam hidup kita. Kejadian atau pengalaman buruk di masa lampau yang sampai sekarang masih menyisakan ampas keburukan itu. Masih meninggalkan pengaruh negatifnya bagi kita. Bisa berupa rasa sakit hati, tidak terima, rasa malu, rasa benci, amarah, ketidakpuasan, rasa perih, rasa bersalah, geram, bahkan juga dendam. Yang mungkin untuk sementara terpendam,
tapi tidak sungguh-sungguh binasa terkubur. Lubang-lubang dalam jiwa kita. Semua perasaan itu tersimpan terpendam di gudang bawah sadar kita. Tapi begitu ada pemicunya, serentak dia bisa menyala kembali seolah-olah kejadiannya masih baru saja terjadi. Padahal mungkin itu sudah terjadi belasan atau puluhan tahun yang lalu. Itu seperti ibaratnya kasus peti es yang dibuka kembali. Atau ibarat cerita dalam kehidupan kita, tetapi cerita itu tidak selesai, tidak ada endingnya. Tidak ada akhir penutupan yang jelas. Kita belum bisa membuat closure dengannya. Lubang-lubang yang menganga. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana Tuhan menuntun ke-11 murid itu untuk membuat closure dengan kasus Yudas Iskariot. Pertama, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, lalu berkata, di ayat 15, Petrus angkat bicara, speak up. Harus ada yang speak up. Membuka pembicaraan, memecah kebisuan. Tadinya semua murid yang lain itu diam. Mereka merasakan tetapi enggan untuk membahas. Mereka sakit tetapi hanya dipendam, ditimbun saja. Sekarang tiba saatnya bagi Petrus untuk mengaduk timbunan itu. Lubang itu harus segera dilihat dengan jelas, diterima dan diakui sebagai lubang. Khianat oleh Yudas Iskariot sampai pada kengerian kematiannya harus dibicarakan. Dibicarakan dengan tenang dan terbuka. Itu sebabnya Petrus angkat bicara. Saudara-saudara, kita pun perlu demikian. Perlu speak up. Berani angkat bicara. Menyadari keberadaan lubang itu sebagaimana adanya. Jangan disangkal. Jangan pula diabaikan. Dan jangan juga pura-pura dianggap sudah selesai, padahal belum. Kita harus mencari waktu, kesempatan yang baik untuk membicarakannya dengan jujur. Kita harus membuatnya tumpah keluar. Vent it out. Utarakan dengan terbuka kepada orang-orang terdekat yang dapat kita percayai. Singkat kata, kita harus menghadapi lubang itu, bukan memendam dan menghindarinya. Yang kedua, mengapa kita perlu mengakui dan membicarakannya? Sebab sesudah dikeluarkan, justru akan bisa lebih kita kenali apa ini.
Sesudah kita keluarkan dan bicarakan dengan terbuka, kita lebih bisa memberi bingkai pengertian terhadapnya. Supaya perasaan ini tidak dengan liarnya mengganggu kita. Melainkan kita bisa mengerti supaya kita bisa membuatnya lebih terkendali. Perlu diberi bingkai pengertian menurut iman, bahasa iman Kristen kita. Perlu dibingkai dengan pengertian teologis. Seperti Petrus, dia menjelaskan misteri pengkhianatan Yudas di dalam perspektif Perjanjian Lama dengan menggunakan Mazmur 69 ayat 26 dan Mazmur 109 ayat 8 yang kita bisa baca di ayat 20. Sederhananya, Petrus menjelaskan bahwa Yudas yang jahat itu memang sudah jalannya begitu. Pengkhianatannya tidak menghambat rencana Allah, malah justru dipakai untuk menggenapinya. Kita memang terkejut dengan pengkhianatan Yudas, tetapi Allah tidak. Oleh karena itu, jangan berfokus pada Yudasnya, melainkan pada Allah yang bisa memakai segala perkara yang buruk untuk tetap menjalankan rencananya. Petrus membangun pengertian teologis tentang misteri Yudas Iskariot. Lubang-lubang pengalaman buruk yang tidak selesai di dalam hidup kita selalu memberi serbuan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa? Apa salahku? Kenapa aku? Bagaimana bisa sampai terjadi begitu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lubang-lubang itu seperti terus menganga, minta diberi jawaban. Butuh bingkai pengertian untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan pemahaman iman Kristen kita. Disinilah saudara-saudara pentingnya kita memiliki biblical understanding terhadap lubang-lubang itu. Itu yang dilakukan Petrus untuk menenangkan semua teman-temannya yang lain, supaya mereka sanggup menghadapi misteri pengkhianatan Yudas dengan understanding yang benar. Sehingga tidak mencari jawaban kemana-mana. Disinilah pentingnya biblical understanding itu. Disinilah pentingnya kita meminta hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita dimampukan untuk mengerti misteri terjadinya lubang-lubang itu dan berdamai dengannya. Sekarang yang ketiga. Selanjutnya, Petrus berkata, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Di ayat 21.
harus ditambahkan kepada kami seorang. Artinya, Petrus mengajak mereka untuk mencari pengganti dari Yudas. Kekosongan tempat Yudas harus diisi. Lubang pada peran Yudas harus digantikan. Sosok Yudas harus di-replace. Harus ada ganti. Angka 12 itu simbol dari umat Israel yang utuh. Dimulai dari 12 putra Yakub. 12 suku Israel. Umat Tuhan yang baru di dalam perjanjian baru adalah kelanjutan dari umat yang lama itu, yang akarnya dari 12 putra Yakub. Umat dalam perjanjian baru berakar dari 12 murid Yesus. Jadi, lubang yang ke-12 itu harus diisi kembali. Yudas harus digantikan. Lubang-lubang dalam hati kita akibat pengalaman buruk apa saja bentuknya selalu membutuhkan penggantian. Selalu perlu ditutup atau ditambal dengan sesuatu yang lain yang pantas menjadi pengganti. Ada pengganti bagi yang hilang. Harus. Ada penutup bagi bagian yang berlubang. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa sebuah pengakuan setelah sekian lama kita diabaikan. Bisa berupa permintaan maaf yang tulus. Bisa berupa sebuah rekonsiliasi yang sejati. Perdamaian yang benar-benar perdamaian. Bisa berupa ganti rugi yang sepadan. Bisa berupa kejadian positif yang menebus rasa sakit yang negatif. Bisa berupa pekerjaan baru yang minimal seimbang dengan yang lama. Bisa berupa kawan-kawan baru yang setia, yang tidak berkhianat. Istilahnya, harganya perlu dilunaskan, dibuat seimpas mungkin. Ada penggantinya. Dengan kata lain, saudara-saudara, dibutuhkan adanya keadilan. Di cerita-cerita film detektif yang mengangkat kasus-kasus peti es, kasus-kasus yang tidak selesai tetapi disimpan di peti es kan lama dan kemudian dibuka kembali. Cerita-cerita itu selalu berakhir dengan ending
yaitu keluarga dari korban pembunuhan, setelah sekian tahun lamanya menanti, akhirnya mendapatkan keadilan. Karena pembunuh yang sebenarnya tertangkap dan dihukum. Dan itu menolong mereka untuk membuat closure dengan tragedi yang menimpa mereka. Tentu saja, saya tidak bermaksud mengatakan semua bisa diganti. Tidak. Tentu saja, tidak semua penggantian itu bisa impas seluruhnya. Menggantikan. Tidak. Sebab ada yang tidak bisa diganti. Ada kehilangan-kehilangan yang tidak mungkin tergantikan selama-lamanya. Tetapi at least semua itu bisa membuat ada closure terhadap kejadian buruk di masa yang lampau. Yang namanya closure harus tetap dibuat. Pemenuhan rasa keadilan adalah sebentuk penggantian yang menolong kita untuk membuat closure atau membuat ending yang baik dengan luka-luka lama kita. Kita perlu menutup lubang-lubang yang menganga itu. Esau pada akhirnya bisa berdamai kembali dengan Yakub adiknya setelah 20 tahun mereka berpisah. Berpisah karena kejadian yang buruk. Tetapi selama 20 tahun itu pada akhirnya Esau diberkati Tuhan juga dengan kekayaan. Diberkati Tuhan dengan hidup yang baik sebagai pengganti dari hak kesulungannya yang direbut dengan licik oleh Yakub. Keadilan yang ia terima itu memampukan dia untuk mengampuni Yakub dan membuat closure dengan lubangnya. Yusuf punya lubang menganga atas perlakuan saudara-saudaranya dengan cara yang sangat tidak adil. Tidak layak ia diperlakukan seperti itu. Tetapi ia menghadapi semua itu 13 tahun lamanya. Tetapi Tuhan mengganti semua penderitaan itu dengan penggantian keadilan. Ia memperoleh sebuah status yang besar yang membuat hidupnya bisa menjadi content, hidupnya bisa menjadi berkat, dan akhirnya itu memampukan dia untuk mengampuni saudara-saudaranya dan membuat closure yang baik dengan luka yang menganga di jiwanya. Saudara-saudara, kita membutuhkan penggantian. Rasa keadilan itu membutuhkan untuk dipenuhi agar kita mampu menutup lubang-lubang menganga dalam jiwa kita. Yudas memang harus diganti oleh Matias. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Pada akhirnya, Petrus mengajak dan menuntun teman-temannya untuk mengambil keputusan atas dua pilihan calon pengganti Yudas. Justus
Barsabas atau Matias. Ayat 22 sampai dengan 26. Supaya sesudah bilangan 12 terpenuhi lagi, lubang pada posisi Yudas terisi lagi, mereka bisa move on. Tugas ke depan sudah menanti. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka lagi. Roh Kudus sudah siap memimpin mereka masuk dalam babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka harus mengambil keputusan untuk move on. Saudara-saudara, hidup ini sebuah perjalanan ke depan, sebuah langkah maju. Kita tidak boleh terus menoleh ke belakang atau terjerat di tempat tertentu itu terus, karena kita tidak bisa membuat closure. Tidak bisa membuat closure dengan pengalaman buruk kita di masa silam. Padahal membuat closure itu sangat perlu. 11 murid supaya bisa melanjutkan perjalanan iman mereka. Tuhan membuat mereka tiba di satu titik momentum. Mereka harus membuat closure dulu dengan kasus Yudas Iskariot. Saudara-saudara, mengapa kita harus membuat closure? Jelas, supaya kita bisa move on. Dan move on, melanjutkan jalan, itu sebuah decision. Itu sebuah keputusan. Itu sebuah komitmen. Karena kita memilihnya. Kita mengambil keputusan. Making a closure harus diteruskan sampai kita benar-benar mengambil sebuah keputusan atau memilih untuk move on. Melangkah lanjut ke depan. Saudara-saudara, begitu juga yang berlaku dalam perjalanan iman kita. Tidak baik kita terus mendekam berkubang dalam lubang. Kita harus membuat ending yang baik dengan babak yang lama dan kemudian melanjutkan melangkah dengan babak yang baru. Seperti yang Paulus katakan ketika dia berkata, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan ke diri ke depan dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13 dan 14. Untuk melangkah maju dalam iman, Paulus harus membuat closure dengan luka yang menganga di masa silam. Saudara, mari kita minta dari Tuhan pertolongannya. Kita minta Tuhan menyatakan keadilannya dan menolong kita, memberkati kita dalam perjuangan kita untuk mengisi kembali lubang-lubang yang menganga dalam jiwa kita. Mari kita minta Tuhan menyatakan keadilannya dan menolong kita untuk membuat lubang-lubang Yudas diisi kembali dengan kehadiran
Matias sebagai gantinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.